Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Bapak, mama, kakak, adik, saudara pemirsa yang berbahagia. Pada hari ini kami komunitas Umat Bakri Peduli Pendidikan hadir di Kelurahan Kelebek Kota, tepatnya Kampung Raja, bersama Bapak Mulan Jawa Esa yang sekaligus seorang anggota DPR sudah 3 periode. Beliau adalah sosok yang dibanggakan dan kami merasa bangga dan berterima kasih karena Tuhan izinkan kami komunitas Umat Bakri untuk bisa berdiskusi, bershare dan berbagi bersama berkaitan pengalaman yang beliau alami, termasuk juga kami komunitas yang latar belakang guru kontrak ingin berdiskusi tentang pendidikan di Kabupaten Alor. Ya, selamat sore Bapak. Selamat sore Om Budi. Luar biasa. Terima kasih. Bapak sudah menyisikan waktu kesempatan buat kami komunitas Umat Bakri untuk hadir di rumah sini untuk bisa berdiskusi, bershare dan berbagi bersama Bapak berkaitan dengan pengalaman dan juga tanggung jawab Bapak di DPR selama 3 periode dan juga pikiran-pikiran Bapak tentang pendidikan dan juga pengalaman Bapak sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Yang pertama kami ingin tahu pengalaman Bapak, suka duka, lika-liku dalam menjadi seorang anggota DPR. Baik. Yang pertama terima kasih Om Budi dan teman-teman Komunitas Umat Bakri yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan saya di sore hari ini. Yang pertama, kadang orang melihat kita itu pada puncaknya, yaitu tahapan akhirnya, yaitu masa kesuksesan. Ya, tetapi orang tidak melihat bagaimana kita meraih kesuksesan itu dengan berbagai kendala, berbagai upaya, berbagai usaha, berbagai pengorbanan lah berkaitan dengan waktu, finansial dan lain-lain untuk bagaimana meraih kekuasaan itu. Dan saya puji Tuhan, alhamdulillah 3 periode diberikan kepercayaan oleh masyarakat, terkhususnya daerah pemilihan 2 mulai dari Abad sampai dengan Pureman. Itu kami terdiri dari 50-an ribu suara, tetapi berhasil menghantarkan 11 orang, salah satunya yaitu saya. Kami terdiri dari beberapa partai politik yang bisa mewakili representasi masyarakat daerah pemilihan 2. Kalau ditanya suka dukanya, saya mau katakan bahwa banyak dukanya lah. Banyak dukanya. Orang menganggap bahwa berpolitik itu sesuatu yang menjanjikan, tetapi kalau setelah mereka masuk, mereka akan menyadari bahwa ini adalah pengabdian, ruang yang diberikan untuk pengabdian, tidak untuk mencari harta gitu. Jadi kadangkala teman-teman yang baru masuk itu kaget, oh ternyata begini ya begini. Karena ini bukan ruang untuk mencari finansial, tapi ini ruang bagaimana kita bisa berguna bagi kepentingan masyarakat yang banyak, yang kita wakili. Oleh karena itu, tetapi tidak membatasi untuk generasi muda. Generasi muda untuk lebih banyak terjun. Tetapi itulah konsekuensinya. Kalau Anda sudah memilih dunia politik, maka sebagian hidup Anda untuk orang banyak dan sebagian hidup Anda untuk keluarga. Tidak bisa semua kehidupan Anda untuk keluarga dan kehidupan masyarakat Anda abaikan. Kita sudah hidup dalam 50-50 untuk keluarga dan juga untuk rakyat. Malahan kalau kita memang betul-betul profesional, untuk masyarakatnya itu lebih banyak waktu yang harus kita sediakan untuk mereka. Oleh karena itu, kalau ditanya suka dukanya, saya sampaikan demikian. Kalau sukanya, di saat kita berhasil mengurus kepentingan rakyat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka melalui sebuah perjuangan, melalui pembahasan APBD, maka itu adalah kebanggaan-kebanggaan tersendiri yang kita miliki. Walaupun bantuan-bantuan yang kami berikan itu tidak kami dapatkan sesuatu apapun juga, tapi melihat mereka tersenyum saja itu sudah suatu kebahagiaan tersendiri yang kami rasakan. Itu yang berkaitan dengan suka dukanya menjadi anggota DPRD, yang mana saya sudah masuk pada 3 periode ini. Demikian Om Budi, mungkin ada yang lain. Luar biasa, itu suka duka yang disampaikan oleh Bapak Anto yang menjadi nama akrab yang biasa dipanggil di Kampung Mutiara dan Kampung Raja.
bagaimana menjadi seorang DPR. Kemudian pasti ada cerita yang menjadi pengalaman berharga bahwa memperjuangkan hak-hak rakyat itu tidak gampang. DPR ada 30 orang DPR yang punya kepentingan dan masing-masing memperjuangkan dapil, tapi bagaimana Bapak bisa memperjuangkan dan berhasil, dan kemudian itu sangat bermanfaat bagi masyarakat kami, komunitas Imam Bakri ingin mengetahuinya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Budi, yang pertama kalau kita mengacu pada ketentuan Undang-Undang 25 tahun 2004 berkaitan sistem perencanaan pembangunan nasional, Ya. maka itu dia mengacu pada bottom up, yaitu dari bawah ke atas. Ya, dan mekanisme yang dipakai itu adalah mekanisme musrembang. Ya. Ya, akan tetapi Bapak Budi dan teman-teman, saya rasa teman-teman juga punya tanggung jawab moral lah. Ya. Ya, untuk bisa melihat secara seksama bahwa setiap usulan dari musrembang desa itu tidak pernah sedikit pun juga. Saya tidak bisa mempresentasikan secara ini, tapi banyak keluhan bahwa usulan musrembang itu tidak pernah terjawab di musrembang kabupaten, sehingga tidak tercover masuk dalam struktur anggaran pendapatan belanja daerah yang menjawab kebutuhan masyarakat desa. Ya, kita berterima kasih karena ada sebuah sistem perencanaan yang menggunakan pokok-pokok pikiran, yang mana tahapan itu kami dapati melalui reses, turun dan mendapatkan usulan-usulan, dan kami usulkan kepada pemerintah, dan itu dijadikan skala prioritas untuk perencanaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga hal-hal yang merupakan pokok-pokok pikiran itulah yang menjawab kebutuhan-kebutuhan rakyat. Sementara musrembang itu sama sekali kurang untuk mendapatkan untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, ini kan sesuatu hal yang naif. Begitu. Kasihan. Kami sebagai anggota DPR sudah meneriakan berulang-ulang kali bahwa tolong itu diperhatikan itu hasil musrembang itu. Jangan musrembang itu hanya dibuat seremonial. Gitu. Hanya mengikuti ketentuan regulasi, tetapi output manfaat daripada musrembang itu tidak menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di bawah. Sehingga itu kalau Om Budi mereka kelompok Umar Bakri ini kalau mau hal yang objektif, coba dari desa ke desa tanya musrembang itu ada guna tidak? Orang pasti bilang tidak ada guna. Nah, pasti itu dibilang tidak ada guna karena itu hanya kegiatan seremonial saja itu. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah. Dan tanggung jawab moral kami sebagai DPR, kami sudah sampaikan berulang-ulang kali. Begitu. Malahan pada rapat yang pembahasan anggaran 2022 kemarin itu sampai terjadi deadlock di Komisi 3 itu. Ya, itu hanya karena bagaimana kita mengarahkan pemerintah untuk mengarah pada perencanaan itu, diarahkan kebijakan anggaran itu arahkan pada apa yang dimimpikan oleh bupati. Begitu. Tapi pembantu-pembantu bupati ini kan tidak paham semua. Ya, mereka hanya kalau bagi saya mereka hanya memegang jabatan sajalah, tapi paham tidaklah begitu. Ya, indikatornya apa? Bukan saya memfitnah, tidak. Indikatornya coba amat orang lihat itu hasil musrembang. Ya, berpuluh-puluh tahun kita melakukan musrembang, tetapi tidak pernah menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang diusulkan melalui musrembang. Minimal 1, 2, 3, 4 lah begitu dijawab. Sehingga masyarakat juga memberikan kepercayaan terhadap sebuah ketentuan Undang-Undang 25 tahun 2004 berkaitan sistem perencanaan yang diamanatkan oleh regulasi, amanatkan oleh pemerintah untuk dilakukan secara bottom up, yaitu dari bawah ke atas. Nah, dan itu naif Om Budi, kasihan sekali gitu. Nah, terjadi kesenjangan pembangunan. Kita hanya pandai, ya kalau saya ibaratkan kita pemerintah alor ini, kita hanya pandai untuk mempercantik, membedaki kita punya muka ini yang tidak mandi berpuluh-puluh tahun, kita kasih pakai bedak, dia cantik-cantik tetapi di badannya itu daki semua. Kota ini yang kita benahi, kita bangun infrastruktur semuanya, sementara di kampung-kampung itu terbengkalai semua. Nah, kita mau bicara tentang percepatan pemberdayaan ekonomi bagaimana, kita mau bicara tentang peningkatan sumber daya manusia berkaitan dengan pendidikan bagaimana, kalau ekonomi masyarakat di kampung-kampung lemah. Tidak mungkin, itu kita bagaikan mimpi. Mempercepat, kita istilahnya mau untuk peningkatan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kelulusan. Tetapi kalau anak-anak di kampung tidak punya apa-apa, bagaimana Om Budi? Maka pemerintah seharusnya serius. Ya, kalau alor sehat, alor kenyang, alor pintar, maka kebijakan anggarannya juga harus mengacu pada alor sehat, alor kenyang, alor pintar. Bagaimana kita omong alor sehat, tetapi di rumah sakit itu utang obatnya ada. Ketersediaan obatnya nanti pasien cari di luar. Itu alor sehat bagaimana? Dan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Karena itu visi misinya bupati.
kita bicara tentang alur pintar, bagaimana kebijakan anggaran untuk mendukung pendidikan itu lebih kecil daripada perjalanan dinas sebuah organisasi perangkat daerah. Bagaimana kita mau mewujudkan alur pintar? Nah, ya toh? Ya itu yang kita sering sampaikan baik melalui rapat komisi, baik melalui rapat fraksi. Tetapi itulah kewenangan pemerintah. Mau ikut-ikut tidak, apa yang terjadi? Ya itu demikian, Om Budi. Luar biasa. Ya. Artinya ini pengalaman berarti karena Bapak Anto ini sudah merasakan selama 3 tahun. Ya. Kalau bilang kalau secara hitung matematis 3 kali 12 itu 36 bulan yang sudah dilewati, sehingga sangat tahu betul secara detail bagaimana usulan perencanaan sampai penetapan sampai pelaksanaan di lapangan berkaitan dengan program anggaran pendapatan belanja daerah dan menjadi dan pastinya sangat penat dan sangat sulit mengatur waktu yang tadi Bapak sampaikan bagaimana menyisakan waktu bersama masyarakat dan keluarga. Tapi kemudian kami komunitas Mubakir ingin mengetahui bahwa jadi inspirator buat keluarga-keluarga yang lain yang tingkat kesibukannya luar biasa, supaya dengan cerita yang Bapak sampaikan bagaimana melihat pendidikan anak, melihat keberadaan anak, walaupun sebagai seorang anggota legislatif punya tanggung jawab besar terhadap dapil, terhadap masyarakat, tapi juga tanggung jawab sebagai bapak, sebagai ayah untuk anak-anak. Kan itu kami Bapak ingin tahu cerita singkat bagaimana waktu-waktu lenggang yang ambil oleh Bapak untuk melihat anak-anak dalam urusan keluarga dan juga pendidikan. Silakan Bapak. Baik. Jadi kalau untuk anak-anak itu, kalau sekarang ini Bapak Budi dan teman-teman, kalau kita nasihat anak-anak itu dia berguna tidak ada. Maka saya biasa seperti ini. Ya, Om Budi tadi lihat saya cuci motor, itu memberikan motivasi secara langsung kepada anak-anak bahwa hidup ini tidak perlu malu. Ya, bagaimana yang penting kita bisa mendapatkan uang yang halal, bagaimana kita bisa berupaya berkarya untuk bisa mempunyai pekerjaan yang halal. Jadi pekerjaan itu artinya saya langsung mendidik mereka begitu, tidak dalam kapasitas menasihati. Ya, saya tidak pernah mau menasihatin mereka, saya contohkan saja, kerja begini nak. Ya, mungkin mereka masih malu, ya punya bapak pejabat lah, saya sendiri pejabat saja turun cuci motor, apa mau malu, ya, karena saya bercermin dari saya punya orang tua almarhum. Ya, jangan malu-malu nak, kecuali mencuri. Ya. Kalau tidak mencuri, untuk apa malu? Allah paling memuliakan orang-orang yang mau mencari barang-barang yang halal untuk rezeki dengan halal. Maka anak-anak saya contohkan untuk hanya sekedar memotivasi, karena saya tidak punya waktu cukup untuk mereka berbicara, bercerita, untuk menasehati. Saya pernah seperti mereka kan. Dulu dinasihatin itu tidak pernah mau dengar. Maka pola itu saya rubah. Begitu. Lebih baik saya banyak memberikan motivasi. Ya, macam satu yang mau tamat SD, SMA ini mau tes polisi, saya banyak bercerita tentang dia punya paman bibi yang polisi. Ya, lu kalau mau ini pergi di Wetabua, ada paman Jimon punya kecil itu polisi. Ya, itu lu bukakan orang, jadi bergaul dengan orang. Itu supaya lu tahu dunia kehidupan polisi itu seperti apa. Jadi lu di saat masuk lu tidak kaget. Begitu. Dan saya begitulah, tidak selalu memberikan nasihat. Kalau kebersamaannya begini ini. Ya, memang saya jujur di bulan puasa ini saya memilih waktu untuk bersama keluarga. Ya, karena di luar bulan puasa itu waktu saya untuk sendiri saja tidak ada. Begitu. Artinya bangun tidur kita sudah harus ada dengan tamu, bangun tidur kita sudah harus berjalan untuk menyerap berbagai aspirasi gitu. Sehingga bulan puasa ini saya selalu berapa hari ini saya sudah ada di sini dengan mereka sambil memberikan motivasi kepada mereka untuk bisa bekerja lah. Bagi saya pilihan begitu. Yang mau sekolah ya sekolah, yang mau bekerja ya bekerja, karena tidak bisa ada ruang untuk kita saling memaksakan lagi. Bagi saya yang terpenting kalian punya kemampuan untuk bisa berdikari. Jadi saya banyak mengikuti cara-cara, bukan secara tertulis tapi saya mendengar bahwa kalau keluarga Bugis itu menyekolahkan anak itu hanya dengan memberikan motivasi sekolah besok cari uang, bisa cari uang.
Kalau kita kan sekolah-sekolah besok jadi pegawai, kalau tidak jadi pegawai udah stres. Ya, jadi kita mendidiknya bagaimana mereka bisa cari uang lah. Ya, begitu. Cari uang dengan cara-cara yang halal. Tapi jangan kita menjanjikan besok lusa ganti bapak orang, besok lusa tidak bisa ganti, udah stres. Ya, jadi itu yang mungkin Om Budi saya motivasi mereka itu seperti itu. Sekolah belajar sambil bekerja supaya besok lusa kalian bisa cari uang. Ya, Bapak Mama, kakak adik pemirsa yang berbahagia, tadi penjelasan dari Bapak Anto, pengalaman bagaimana jadi seorang ayah, juga seorang wakil rakyat yang bagaimana membagi waktu. Yang menarik dari penjelasan tadi adalah beliau dalam rangka untuk mengajarkan anak, yaitu memberikan motivasi secara langsung, praktek langsung, bagaimana berperilaku hidup yang baik, menjadi contoh yang baik, termasuk kalau mau menjadi orang berarti melihat contoh-contoh keluarga yang anaknya telah berhasil, mau jadi tentara, mau jadi polisi. Kemudian jangan juga seperti pada umumnya orang alor yang berharap untuk semua anak menjadi PNS, karena itu sebenarnya didikan yang salah, ajaran yang salah. Tetapi mendidik anak bagaimana untuk menjadi orang berhasil, dan kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup keluar daripada kebutuhan hidup melalui uang, karena uang adalah bagian dari kehidupan kita, dan karena uang kita bisa hidup. Karena itu filosofi atau nasihat-nasihat yang Bapak Anto sudah sampaikan kepada anak-anak itu menjadi nilai positif buat kita sebagai keluarga-keluarga yang baru, juga termasuk kita keluarga-keluarga yang punya tingkat kesibukan tinggi. Ini salah satu cara yang baik untuk mendidik anak. Kemudian kami Komunitas Umar Bakri juga ingin juga mengetahui bagaimana pikiran Bapak, pendapat Bapak, saran Bapak, nasihat Bapak tentang pendidikan di Kabupaten Alor ke depan. Karena kita tahu bahwa semakin majunya zaman, kualitas pendidikan pun harus lebih meningkat, sehingga anak-anak di daerah ini tidak tergeser oleh pendidikan yang ada yang sudah semakin maju. Karena itu kami butuh Bapak pendapat tentang pendidikan di Kabupaten Alor yang juga berhubungan dengan ekonomi dan juga yang lainnya. Silakan, Om. Baik, terima kasih. Mungkin saya klarifikasi sedikit dulu berkaitan dengan pemahaman. Maksud saya, kita orang Alor juga berpikir seperti orang yang dari luar lah. Bekerja, artinya jangan mengharapkan pegawai negeri sipil sebagai tujuan akhir. Ya, tetapi bagaimana kita bisa mencari nafkah di luar daripada pegawai negeri dengan berbagai keterbatasan. Sehingga kita lihat contoh-contoh keluarga-keluarga, ada keluarga Jawa, ada keluarga Bugis, ada keluarga. Artinya kalau dari pendidikan itu kan mereka tidak terlalu besar, tetapi kalau dari sisi ekonomi mereka memiliki pengalaman yang cukup, maka tidak salahnya kalau kita belajar dari mereka untuk bagaimana bisa mempunyai peluang-peluang usaha yang ada di negeri kita sendiri ini. Mereka datang kan kos, kontrak, kita ini rumah sendiri ini. Rumah sendiri berarti sekian biaya ini kan sudah kita tidak mengeluarkan. Sumber daya kita punya, alam kita punya. Ya, kalau kita punya pengalaman yang kita petik dari mereka, maka saya yakin kita juga bisa sehebat mereka. Jadi jangan semuanya bergantung pada PNS. Nah, itu yang nanti kita semua agak sulit. Berikut, berkaitan dengan pendidikan di Kabupaten Alor. Saya sepakat Bapak Budi dan juga teman-teman Umar Bakri. Ya. Artinya kekuatan negara ini ada pada sumber daya manusia. Ya, kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia, maka kita bicara tentang pendidikan. Ya. Maka teman-teman, saya melihat bahwa kita selama ini hanya bergerak dalam bidang pembangunan, istilahnya infrastrukturnya saja. Ya, sementara bagaimana kualitasnya tidak kita perhatikan secara baik. Nah, sehingga mohon izin tidak dalam kapasitas apa. Ya, tetapi sekolah ada di mana-mana, sekolah semua, tetapi guru tidak ada di mana-mana. Ya, ini menjadi persoalan. Bagaimana seorang anak didik dengan kondisi sekolah yang 20, kelas 1-nya, kelas 2 dan kelas 3, terus hanya 1-2 orang guru yang mengajar sekian banyak orang itu dengan sekian mata pelajaran, maka ada hal-hal yang terabaikan. Ada hal-hal yang tidak diajarkan. Maka itu saya berkeyakinan bahwa fondasi dasar, anak-anak saya itu saya sekolahkan di sekolah-sekolah yang punya fondasi dasarnya kuat seperti SDK. Ya, itu jam 7 tepat
Kalau you belum ada di dalam sekolah, you sudah ada di luar sekolah, tidak boleh masuk. Iya. Jadi anak-anak tidak mau terlambat. Betul. Jam 6 mereka sudah bangun, menyediakan diri dan pergi begitu. Nah, kita berharap sekolah-sekolah ini ya tidak terlalu banyak begitu. Tetapi guru-gurunya ini yang harus kita perkuat, pengajarnya ini yang harus kita perkuat untuk bisa memberikan didikan kepada murid-murid yang ada di dasar. Karena apa Bapak? Saya sekolah dasar dalam hal ini SD, kemudian PAUD, itu adalah sebuah fondasi yang kuat Bapak. Kalau fondasinya tidak kita bangun secara kuat, kita tidak akan mendapatkan hal yang kuat di atas. Jadi SD, PAUD itu merupakan sesuatu hal yang harus bisa menjadi perhatian untuk bagaimana perkuat itu, ya toh, teman-teman baik pemerintah, DPR dan semua stakeholder berkaitan dengan dunia pendidikan ini memberikan perhatian pada dasar ini. Karena rumah itu, fondarannya itu kalau tidak kuat, rumahnya tidak kuat. Ya, sama juga dengan pendidikan. Kalau SD, PAUD-nya tidak kuat, ke atasnya itu tidak kuat. Nah, maka kalau kita semua sayang negeri ini, kita menghendaki bahwa negeri ini satu ketika melahirkan kader-kader yang mampu berkancah, mampu bersaing di kancah baik provinsi maupun pusat. Mari mulai dari sekarang. Ya, saya sangat mendukung sikap adik-adik bagaimana mencari dana untuk bisa memberikan dukungan kepada para guru, guru honor maupun anak-anak murid yang tidak mampu. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Padahal itu adalah tanggung jawab negara sebenarnya. Nah, tetapi kalau teman-teman mengambil porsi itu penghormatan yang tak terhingga untuk teman-teman saya berikan. Gitu. Ya, sebenarnya itu fungsi negara itu. Ya, negara harus hadir untuk memberikan itu kepada kelayakan setiap siswa untuk bisa menerima penghidupan yang layak berkaitan dengan pendidikan, dan itu amanat Undang-Undang Dasar. Ya, tetapi kalau teman-teman berinisiasi untuk melakukan mewawancarai, kemudian YouTube-nya dijual untuk kemudian dipergunakan untuk kepentingan murid dan kepentingan pendidikan di Kabupaten Alor, saya angkat topi memberikan penghormatan. Saya sendiri tidak pernah berpikir demikian, tapi teman-teman bisa memberikan pikiran-pikiran itu sesuatu hal yang luar biasa. Semoga niat baik teman-teman ini mendapatkan pahala di sisi Tuhan dan juga mendapatkan perhatian daripada pemerintah. Bagaimana berkolaborasi untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada tenaga pendidik yang ada di pelosok-pelosok itu. Ya, susah. Saya yakin mereka tidak tahu orang yang ada di pelosok-pelosok itu. Ya, dan teman-teman Om Budi dan teman-teman Umar Bakri ini pasti tahu ya kesulitan-kesulitan teman-teman yang ada. Maka dulu saya minta kepada Pak Abed Poli selaku kepala dinas dulu itu, gaji teman-teman honor itu tiap bulan dikirim itu 300-400 saja, tapi sampai 3-4 bulan itu apa punya. Dan sudah disepakati untuk tiap bulan dikirim. Saya tidak tahu sampai sekarang sudah masih jalan tidak. Kemarin-kemarin masih jalan, tapi saya sudah beralih ke Komisi 2. Ya, maka nanti saya coba tanya dengan teman-teman Komisi 3, kesepakatan itu masih jalan tidak berkaitan dengan hak guru itu. Karena 300 baru tiap bulan, 6 bulan sekali baru dia turun dari gunung terima. Kita yang gaji banyak saja tiap bulan terima kurang, apalagi mereka dasar mindset itu. Maka kita minta pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk menggaji tenaga kontrak daerah itu setiap bulan itu gajinya harus masuk. Ya. Itu demikian Om Budi. Dan saya sebagai wakil rakyat yang merupakan representasi rakyat Kabupaten Alor memberikan apresiasi penghormatan kepada teman-teman Umar Bakri yang memiliki kepedulian. Ya, saya dulu dengan teman-teman geser itu berkomunikasi juga. Ya, kita tidak banyak, tapi ya kalau satu orang memang sulit. Tapi kalau sedikit-sedikit kita baku sorong, kita bisa membantu sesuatu hal yang besar. Ya, maka itu teman-teman di Umar Bakri juga tidak perlu pesimis. Selain upaya-upaya yang ada ini, masih ada upaya-upaya penggalangan donatur melalui teman-teman yang punya kepedulian, tetapi tidak tahu mau memberikannya kemana toh. Ya, mungkin bisa difasilitasi untuk bisa membantu teman-teman guru-guru kontrak yang ada di pedalaman. Saya keliling ini negeri semua, saya kasihan gitu. Ya, tetapi tentunya kebijakan itu kebijakan pemerintah, komunikasi tetap kita bangun terus. Demikian. Terima kasih, luar biasa bahwa pendidikan menjadi dasar bagi pembangunan di suatu negara atau suatu daerah. Karena itu
masyarakat bersama pemerintah ikut berpikir dan terus bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun pendidikan. Tidak saja menjadi beban pemerintah, juga masyarakat ikut berpikir. Dan juga memang harus diakui bahwa anggaran menjadi utama bagi pelaku-pelaku pendidikan, khususnya guru, karena kita tahu bahwa guru sumber ilmu. Ketika sumber ilmu itu dipenuhi dengan melalui anggaran dan gaji yang terpenuhi, maka anak-anak didik akan diperhatikan dan dicetak menjadi hasil yang berkualitas bagi pembangunan daerah ini. Karena kita tahu bahwa pendidikan adalah seni membentuk pengetahuan dan karakter. Karena itu ketika hal itu terjadi, maka suatu daerah atau suatu negara akan menghasilkan generasi yang sangat luar biasa, bisa bersaing dimanapun mereka berada, karena mereka sudah bergeliat dalam pendidikan yang luar biasa, karena mempunyai guru-guru yang luar biasa. Karena itu kami komunitas Umar Bakri merasa bangga pada hari ini bisa berdiskusi, bershare dan berbagi bersama Bapak Mulyan Jawasa selaku anggota DPR Kabupaten Alor, Dapil 2, dan juga pepatah biasa kami komunitas Umar Bakri menyampaikan bahwa seseorang disebut kaya bukan karena kemampuan membeli, tapi seseorang disebut kaya karena punya kemampuan memberi. Semakin kita memberi ide, semakin kita memberi diri untuk orang lain, maka kekayaan itu akan semakin menjadi berkat buat orang lain, akan bertambah. Karena itu terima kasih banyak buat Bapak Mulyan Jawa, sukses dalam segala tugas tanggung jawab, dan juga rencana-rencana ke depan akan berhasil. Tuhan memberkati. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Om Budi, dan juga saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua masyarakat muslim, baik di Alor, di Kupang, dan lebih umumnya seluruh Indonesia dan seluruh negara yang sementara menjalankan ibadah puasa. Terima kasih teman-teman Pak Budi dan juga Umar Bakri, selalu semangat dan juga sukses selalu. Oke. Salam Umar Bakri.